Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar? Aku harap kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang agak berbeda, bukan bikin soal budgeting, tapi aku mau bicara soal bagaimana cara kita untuk mengelola pendapatan tambahan atau extra income yang kita terima. Extra income di sini tuh bisa jadi macam-macam ya, bisa misalnya THR atau misalkan pendapatan di luar dari gaji, affiliate atau misalkan hadiah atau bahkan bonus. Jadi misalkan kita mendapatkan sesuatu yang di luar pendapatan kita itu, tetap juga kita bikin alokasinya biar kita nggak bingung uangnya itu habis kemana. Biasanya aku akan bikin catatan dulu mengenai apa saja yang bisa aku breakdown gitu ya untuk keuangan aku. Kalau misalkan kamu kondisinya memiliki hutang atau cicilan yang bisa dilunasi, aku akan menggunakan uang itu sebagian besar untuk pelunasan hutang dulu dan juga untuk cicilan ya. Misalnya, kita mendapatkan bonus 10 juta dari penghasilan di luar gaji kita seperti biasanya. Lalu kita memiliki hutang itu sebanyak 5 juta. Jadi, dari 10 juta bonus yang kita dapatkan itu, kita bayar utang kita, akan kita lunasi itu sebanyak 5 juta. Kenapa memilih untuk melunasi hutang dulu daripada untuk membeli sesuatu atau keinginan? Ini adalah untuk meringankan cash flow kita. Kita melunasi hutang, lalu selanjutnya adalah kita menabung untuk pengeluaran tahunan. Jadi misalkan kita mendapatkan gaji seperti bonus atau misalkan THR, itu kita prioritaskan untuk menambahkan ke pengeluaran tahunan ya. Bisa jadi di pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, atau misalkan zakat. Jadi memang pengeluaran-pengeluaran tahunan yang bersifat lebih besar nominalnya, dan kalau misalkan dikumpulkan dari pendapatan gaji itu agak lebih susah ya. Jadi makanya kalau kita dapat bonus atau misalkan THR seperti ini, itu bisa kita alokasikan untuk pendapatan tahunan. Setelah kita melunasi hutang dan juga mengalokasikan untuk tabungan yang pengeluaran tahunan, baru kita bisa mengalokasikan untuk keinginan. Atau misalkan kita tidak memiliki keinginan, uangnya bisa langsung saja dimasukkan ke tabungan yang kita miliki. Tabungan-tabungan yang sudah kita tentukan, seperti misalnya dana darurat, dana pendidikan, atau misalkan tabungan hari tua. Atau bahkan misalkan tabungan seperti tabungan liburan atau tabungan ibadah. Jika sudah selesai memasukkan untuk tabungan, biasanya kita bisa langsung menggunakan uangnya itu untuk membeli hal yang kita inginkan. Karena kita tetap berhak ya untuk merasakan dari jerih payah kita. Bahkan kalau misalkan kita dapat bonus, kita sebenarnya berhak kok untuk membelikan sesuatu yang kita inginkan. Asalkan nilainya masih sangat rasional. Dan kalau misalkan kondisinya kamu itu nggak punya cicilan atau hutang atau tagihan, justru ini malah lebih enak kalau misalkan kita menerima penghasilan di luar gaji seperti bonus atau THR atau extra income. Masih sama formulasinya, kamu bisa pakai skema 70-30, yaitu 70% untuk tabungan dan 30% untuk keinginan. Karena kamu udah nggak punya cicilan, jadi kamu bisa maksimal nih, bisa menabung dan juga bisa berinvestasi. Investasinya di mana aja itu sesuai dengan kepribadian kamu dan juga sesuai dengan pengetahuan kamu. Ingat, sebelum kita berinvestasi, kita wajib banget memenuhi dana darurat kita dan juga tabungan kita. Jadi kalau misalkan uangnya itu belum bisa untuk berinvestasi, nggak apa-apa banget. Misalnya kamu tetap pengen nabung tapi kamu belum mau untuk berinvestasi, itu juga nggak apa-apa. Jadi misalnya dari si uang bonus dan uang THR itu kamu masukkan ke tabungan dana darurat kamu aja dan juga tabungan untuk dana hari tua, misalnya seperti itu juga nggak apa-apa banget. Yang penting kamu tetap tahu alokasinya berapa persen. Dan setelah kamu mengalokasikan untuk investasi, misalnya kamu memilih untuk investasi, kita juga harus berpikir ya, jangka investasinya itu tuh berapa lama, 1-5 tahun kah, atau misalkan 5-10 tahun. Ada beberapa instrumen investasi yang bisa kita pilih, seperti misalkan reksadana, bisa beli surat berharga negara, obligasi, atau misalkan berinvestasi pada emas. Yang penting sebelum berinvestasi, kita wajib banget untuk tahu sistem produk investasinya itu bagaimana cara kerjanya dan juga returnnya seperti apa. Dan terakhir, kamu tetap bisa juga mengalokasikan kemauan kamu. Jadi dari THR atau dari bonus dan extra income, prioritaskan dulu untuk membayar hutang dan cicilan jika kamu memiliki hutang dan cicilan yang selama ini membelenggu cash flow kamu. Dan kedua, alokasikan untuk tabungan.
serta untuk isi dana darurat. Yang ketiga, kamu bisa berinvestasi dengan investasi yang sesuai yang kamu inginkan dan juga kamu kuasai. Yang terakhir, kamu tetap bisa memiliki sebuah hal yang kamu inginkan dari si bonusnya itu tadi. Jadi kamu tetap bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Jadi ingat dulu prioritasnya. Insya Allah kalau misalkan kita sudah bisa mengelola gaji THR atau misalkan bonus dan extra income di luar pendapatan tetap kita, jadi kita nggak bingung lagi nih untuk mengalokasikannya gimana. Jadi memang semuanya balik lagi ke prioritas kita ya. Jadi kalian bisa terapkan apa-apa saja untuk pemetaan jika kita mendapatkan extra income. So itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.